Anime Baku Wataru Windbreaker episode yang ke-18-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai kedatangan salah satu murid terkuat dari kelas 2 fraksi Tamon. Siapa lagi kalau bukan Ren Kaji? Di mana di dalam praktiknya, Kaji pun mampu datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkan Nirei. Dengan cara melancarkan satu buah pukulan supernya tepat ke arah wajah dari anggota geng Kill. Ketika orang itu baru saja berniat untuk bisa menghantam wajah dari Nirei dengan menggunakan pukulan dari pipa besinya. Akibatnya, tubuh dari berandalan itu akhirnya seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan dengan sangat jauh sekali. Sehingga dia pun tidak bisa bangkit lagi dan juga dia pun seketika langsung menjadi pingsan. Nah, melihat kedatangan dari Kaji ini, semua murid dari sekolah Furin dan juga semua anggota dari geng Kill tentu saja menjadi sangat terkejut. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa anak kelas 2 dari fraksi Tamon justru malah ikut datang menuju ke tempat ini. Padahal sudah jelas tidak ada satupun murid dari kelas 1 yang mencoba untuk bisa memberitahu Kaji ketika pada saat itu mereka ingin berangkat. Bahkan, Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Kaji. "Hah? Kenapa dirimu bisa datang ke tempat ini?" Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Enamoto dan juga Kusumi yang kebetulan ikut datang bersama dengan Kaji kini seketika langsung menjawabnya. "Hah? Jadi begini ya? Sekarang aku sudah mengerti apa yang saat ini sedang terjadi. Geng Kill ternyata telah mempermainkan kalian dengan cara mengunci pergerakan dari kalian berlima yang merupakan petarung terkuat dari kelas 1. Lalu, karena saat ini jumlah kalian kalah banyak, maka secara otomatis kalian pun bisa dibuat menjadi terpojok dan juga beberapa dari kalian akhirnya berhasil dikalahkan. Beruntungnya, kami bisa datang tepat waktu. Jadi dengan begini, mari kita balikan keadaan sama-sama." Nah, melihat kedatangan dari 3 orang anggota Furin tersebut, ketua dari geng Kill yang saat itu sedang berada di lantai 2, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini. "Hah? Kenapa anggota Furin seperti kalian justru malah ikut datang ke tempat ini? Dengar, kami sama sekali tidak memiliki urusan dengan kalian. Karena faktanya, satu-satunya orang yang memiliki masalah dengan kami adalah teman dari Nagato, yaitu Anzai. Jadi, lebih baik kalian segera pulang karena aku tidak mau meladeni kalian semua. Lagi pula, geng Furin memiliki tugas untuk bisa melindungi kota, bukan untuk memisahkan dan juga ikut campur ke dalam pertarungan kecil seperti ini." Nah, di momen inilah, Kaji yang nampak sangat emosi setelah mendengar ucapan dari ketua geng itu, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung menjawabnya. "Kau ini ternyata adalah orang yang sangat bodoh. Kami bertiga datang ke sini justru karena ini adalah masalah kami. Seperti yang kau bilang, tugas dari Furin adalah untuk bisa menjaga kedamaian di dalam kota Furin. Yang artinya, tugas dari kita adalah untuk bisa melindungi semuanya yang ada di dalam kota ini, termasuk orang-orangnya dan juga semua kenangannya. Selain itu, murid dari sekolah Furin adalah masyarakat yang ada di dalam kota kami. Jadi, jika terjadi sesuatu kepada salah satu dari kami, maka itu adalah tugas dari Furin untuk bisa melindunginya. Nah, karena saat ini kalian sudah menyakiti salah satu dari kami, maka alasan itu sudah cukup kuat bagi kami bertiga untuk dapat membalaskan semua perbuatan dari kalian. Oleh karena itu bersiaplah, karena mulai dari sekarang, kamilah orang yang akan memberikan hukuman." Mendengar ucapan dari Ren Kaji itu, semua anggota dari geng Kill yang saat itu ada di bawah akhirnya seketika langsung menjadi ketakutan. Karena faktanya, orang yang baru saja datang ini adalah Ren Kaji. Dia adalah murid paling kuat pada angkatan yang kedua. Mengingat berdasarkan rumor yang saat ini beredar, Kaji adalah orang yang sangat brutal. Di mana ketika dirinya sudah mulai emosi dan juga ketika Kaji sudah mulai serius, maka dia pun tanpa pandang bulu pasti akan mengajar semua orang yang ada di depannya walaupun orang itu sudah tidak bisa bertarung lagi. Hal itulah yang membuat mereka semua seketika langsung menjadi ragu. Karena jika mereka berani mencari gara-gara dengan Kaji, maka sudah pasti mereka lah yang nantinya malah akan bisa dikalahkan. Nah, melihat semua anggotanya yang mulai ketakutan, pimpinan dari geng Kill ini akhirnya seketika langsung berteriak. "Woi, bodoh, apa yang kalian takuti? Jumlah dari anak-anak kelas 1 mereka saat ini sudah berkurang banyak. Jadi berhentilah bermain-main dan cepat habisi mereka semua. Karena faktanya, kedatangan dari 3 orang tambal saja sama sekali tidak cukup untuk bisa merubah keadaan ini. Lagi pula, jika kalian memutuskan untuk kabur, maka aku sendirilah yang nantinya akan menghabisi kalian semua. Oleh karena itu, cepat lakukan beritaku sekarang juga dan jangan takut kepada mereka bertiga."
Mendengar teriakan dari ketuanya itu, para anggota dari geng Kill tentu saja seketika langsung menurut. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak memiliki pilihan selain untuk bisa bertarung. Di momen inilah, beberapa orang anggota dari geng Kill akhirnya kembali mencoba untuk bisa menyerang. Dengan cara mengayunkan pipa besi mereka lagi, tepat menuju ke arah tubuh dari Nirei dan juga menuju ke arah tubuh dari Kaji. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Enamoto dan juga Kusumi tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan tersebut, mereka pun seketika langsung bergerak dengan cara menghindari serangan dari para anggota geng Kill. Lalu ketika mereka sudah berhasil menghindar, maka tanpa pikir panjang, Kasumi dan juga Enamoto akhirnya langsung melancarkan satu buah serangan balik mereka. Dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya dan juga dengan menggunakan tendangan dari kaki kirinya. Akibatnya, semua anggota dari geng Kill yang saat itu nekat mencoba untuk bisa menyerang mereka, sekarang justru malah berhasil dikalahkan dan juga berhasil dibuat terpental hanya dengan satu kali hempasan saja. Melihat kejadian itu, semua anak-anak kelas 1 dari Furin tentu saja menjadi sangat terkejut. Bahkan pada satu panel yang sama tersebut, mereka pun secara serentak mulai berkata seperti ini kepada kakak kelasnya. Hah? Mereka berdua sangatlah luar biasa kuat. Karena hanya dengan satu kali serangan saja, Kusumi dan juga Enamoto ternyata mampu mengalahkan mereka semua. Nah, setelah berhasil mengalahkan beberapa orang anggota dari geng Kill, dan juga setelah berhasil membukakan jalan bagi Ren Kaji, maka pada halaman yang berikutnya, kini giliran Kaji yang mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya itu. Enamoto, Kusumi, aku serahkan lantai pertama ini kepada kalian berdua. Karena saat ini, aku akan langsung naik ke lantai 2 demi bisa menghadapi orang itu. Mengingat, aku pun sudah tidak sabar untuk bisa menghantam wajah dari orang itu dengan menggunakan tinju tangan kananku. Nah, mulai dari sanalah, pertarungan di antara kedua geng ini akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana, tepat ketika saat itu Kaji sudah bergerak, maka Kusumi pun dengan cepat langsung menggotong tubuh dari Nirei. Di saat Enamoto sedang mencoba untuk membuat para lawannya menjadi sibuk. Kemudian, Kusumi pun segera membawa tubuh dari Nirei keluar dari bangunan ini. Serta, dia pun juga meminta Nirei untuk tidak masuk ke dalam gedung lagi demi membantu mereka. Karena pada dasarnya, Nirei jauh lebih aman jika dirinya saat ini berada di luar. Jadi, kelima orang temannya yang lain bisa fokus untuk bertarung dengan serius tanpa perlu khawatir dengan keadaan dari Nirei lagi. Walaupun pada awalnya Nirei sempat memaksa untuk bisa masuk lagi, namun setelah mendengar ucapan dan juga penjelasan dari Kusumi barusan, maka Nirei pun kini akhirnya mau menurut. Sementara itu, respon yang sangat berbeda kini pun bisa kita lihat sama-sama dari sudut pandang Enamoto. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Enamoto yang terlihat sedang bertarung kini mulai berteriak menuju ke arah teman-temannya. Woi, kalian berlima, serahkan urusan ini kepada kami saja. Karena kami berdualah yang akan melawan para anggota dari geng Kill dan juga melindungi teman-teman kita. Jadi kalian berlima, fokuslah untuk bisa mengalahkan lawan kalian masing-masing yang saat ini ada di hadapan kalian. Mendengar ucapan itu dari Enamoto, satu persatu dari mereka akhirnya seketika langsung menjawab. Di mana pada halaman tersebut, Sugeiru, Kiryu, Sugusita, dan juga Suo Hayato akhirnya dengan penuh semangat mulai berkata seperti ini kepada Enamoto. Haha, senpai kita memang sangat pengertian. Dengan begini, maka aku pun bisa menunjukkan kekuatanku juga, dan juga aku pun bisa bertarung dengan bebas. Setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah mendengar semua potongan dialog singkat di atas, maka pada halaman yang berikutnya, kita pun kembali diperlihatkan mengenai sebuah jalannya pertarungan menarik antara Kaji, Sakura, dan juga pimpinan dari geng Kill. Mengingat di dalam kesempatan ini, Kaji yang sudah dibukakan jalannya, akhirnya langsung berlari dengan cepat menuju ke arah tangga. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, pimpinan dari geng Kill ini akhirnya kembali berteriak lagi. Woi, cepat hajar orang itu dan jangan biarkan dia lolos. Sehingga beberapa orang dari anggota Kill kini kembali mencoba lagi untuk dapat bisa menghentikan Kaji dengan cara menggunakan serangan dari senjatanya masing-masing. Walaupun pada halaman ini kita bisa melihat sama-sama bahwa Kaji sama sekali tidak diuntungkan karena dirinya kalah jumlah. Namun sepertinya hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Mengingat di saat mereka semua saat ini mulai mendekat, maka Kaji pun segera menghantam tubuh dari mereka lagi dengan menggunakan tendangan terbangnya tepat menuju ke arah perut. Tidak hanya itu, karena ketika Kaji sudah berhasil mengalahkan mereka, maka di saat yang bersamaan muncullah beberapa orang anggota Kill lagi dari arah belakang Kaji. Kemudian mereka pun dengan cepat akhirnya langsung mencoba untuk bisa menghantam tubuh dari Kaji lagi dengan menggunakan pipa besinya lagi. Tapi sayangnya untuk yang kesekian kalinya, mereka lah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Karena pada dasarnya, Kaji masih mampu meresponnya dengan sangat cepat sekali.
Lalu, dia pun segera membalikkan badannya, serta dengan satu kali gerakan, Kaji pun langsung menendang kepala dari kedua orang itu dengan gerakan yang seperti ini. Sehingga, tubuh dari mereka semua akhirnya seketika langsung menjadi terpental, serta mereka pun tidak bisa bangkit lagi. Nah, setelah Kaji sudah berhasil mengalahkan mereka semua, maka pada halaman ini, Kaji pun akhirnya bisa sampai di tangga. Namun karena dirinya penasaran, kenapa ada tubuh dari Anzai yang tergeletak di sana, maka Kaji pun seketika langsung bertanya kepada dirinya, kenapa dia ada di sini? Serta apa yang kau lakukan kepada Anzai? Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, dia pun segera menjawabnya. Haha, untuk apa kau peduli dengan orang lemah seperti itu? Karena faktanya, hanya dengan satu kali tendangan saja, bocah bodoh itu ternyata bisa dikalahkan dan juga bisa dibuat pingsan. Mendengar perkataan itu dari dirinya, Kaji pun tanpa banyak basa-basi, kini justru malah berjalan tepat menuju ke arah Anzai. Lalu, dia pun langsung menggendong tubuh dari Anzai, dengan sebuah tujuan untuk bisa memindahkan tubuhnya menuju ke tempat yang lebih aman. Kemudian, setelah Anzai sudah berhasil dipindahkan, barulah Kaji kembali melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke arah tangga tersebut. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura yang saat itu sedang bertarung, akhirnya seketika langsung berteriak menuju ke arah Kaji, sambil terus mencoba untuk bisa menghindari serangan dari Konggo. Woi, tunggu dulu, orang itu adalah milikku. Jadi jangan pernah ikut campur di dalam pertarunganku kali ini. Di momen tersebutlah, Kaji pun segera membalikkan badannya. Lalu, dia pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke arah Sakura dan juga Konggo. Nah, merasakan kehadiran dari Kaji tersebut, Sakura dan juga Konggo akhirnya seketika langsung berhenti. Hingga secara bersamaan, mereka pun langsung menoleh menuju ke arah Ren Kaji. Walaupun pada dasarnya Konggo nampak kebingungan, namun karena Kaji adalah musuh mereka, maka tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Kaji ketika dirinya saat ini sedang lengah. Tapi ketika Konggo baru saja mengayunkan pipa besinya itu, maka tiba-tiba saja Konggo pun mampu merasakan sebuah hawa membunuh yang luar biasa menyeramkan keluar dari tubuh Kaji. Sehingga Konggo pun langsung membatalkan serangannya itu dan dia pun seketika langsung menjadi mundur. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Kaji. Di mana pada halaman ini, Kaji nampak sama sekali tidak peduli kepada Konggo. Mengingat pada momen itu, Kaji pun dengan penuh emosi, akhirnya langsung menghantam dengan keras kepala dari Sakura Haruka menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Sehingga wajah dari Sakura kini berhasil dibuat menjadi semakin babak belur. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Kaji pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, bodoh, buka matamu. Apakah sekarang kau ini tidak bisa melihat sekelilingmu? Dengar, dirimu terlalu berambisi dengan orang yang ada di atas itu. Tapi faktanya, kau sendiri tidak bisa mengurus orang lemah seperti dirinya. Ditambah, kau juga tidak bisa membantu teman-temanmu yang selama ini selalu menemanimu. Ingat, sebelum kau bisa mencapai semua tujuanmu itu, maka ada beberapa hal yang harus lebih dulu bisa kau lakukan. Yaitu, kau ini harus bisa menyelamatkan semua teman-teman sekelasmu. Karena jika tidak, maka dirimu sama sekali tidak cocok untuk bisa menjadi ketua kelas. Mendengar semua ucapan itu dari Kaji, Sakura pun seketika langsung teringat dengan perkataan dari Umemiya ketika dirinya bertemu di atas atap, bahwa tugas dari mereka adalah untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Oleh karena itu, maka Sakura yang saat ini sudah tenang, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kaji. Kau benar, tapi meskipun begitu, aku tetap saja tidak bisa tinggal diam. Ketika aku tahu bahwa mereka telah mengajar teman dari Anzai dan juga berbuat kotor seperti ini. Di momen tersebutlah, Kaji pun dengan cepat langsung memotong ucapan dari Sakura dengan berkata seperti ini kepadanya. Tenang saja, aku juga sama sepertimu. Karena pada dasarnya, aku tidak bisa memaafkan kelakuan dari dirinya. Berdasarkan hal itu, aku pun akan memberikan ekstra tinjuku, atau aku akan mewakilkan pukulanku kepadanya nanti hanya untuk dirimu. Jadi untuk sekarang, yang harus kau lakukan adalah untuk bisa fokus dengan apa yang ada di hadapanmu saat ini. Yaitu untuk mengalahkan lawanmu lebih dulu. Menyaksikan respon tersebut dari Kaji, Sakura pun seketika langsung membalasnya lagi. Baiklah, kalau begitu, kau harus bisa mengajar orang itu tepat pada posisi wajahnya. Dan minimal, kau harus bisa menghantam orang itu sebanyak 10 kali berturut-turut. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru saat ini malah terlihat dari sudut pandang Konggo. Mengingat pada kesempatan ini, Konggo pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Haha, baguslah, sekarang aku bisa tenang. Karena kebetulan aku tidak akan melawan monster seperti Kaji. Oleh karena itu, maka ayo cepat kita lanjutkan jalannya pertarungan kita ini. Di momen inilah, Sakura yang saat itu sudah sadar
Akhirnya, tanpa pikir panjang, dia pun dengan cepat langsung menghantam wajahnya sendiri dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya, hingga membuat hidungnya sendiri menjadi berdarah. Lalu di saat yang bersamaan, Sakura pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Baiklah, ayo kita selesaikan ini. Karena pada dasarnya, aku tidak memiliki waktu lagi untuk bisa bermain-main melawanmu. Nah, mulai dari sanalah, jalannya pertarungan di antara Sakura dan juga Kongo akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.